Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari tentang materi operasi himpunan. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya sifat-sifat himpunan, kemudian bagaimana cara penyajian himpunan. Nah, di materi ini kita akan membahas operasi himpunan. Apa aja sih Bu operasi himpunan? Operasi himpunan itu ada irisan, gabungan, selisih, kemudian komplement. Nah, apa sih Bu irisan? Irisan itu dilambangkan dengan seperti ini ya, seperti N kecil. Nih, ini A irisan B, dibaca A irisan B, yaitu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan persekutuan dari himpunan A dan himpunan B. Anggota-anggotanya merupakan persekutuan. Apa sih? Yang sama, anggotanya sama antara A dan B. Kemudian kita simak ya tabel di sini. Ibu punya himpunan-himpunan sebagai berikut. Dengan semesta 1 sampai 9, kemudian anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, kemudian anggota himpunan B 4, 5, 6, 7. Nah, irisan tadi apa? Yang persekutuan yang sama antara siapa? Karena A irisan B, maka antara A dengan B. Siapa yang sama? 4. Ya, oke. Yang sama itu pada diagram Venn nanti akan seperti ini bentuk diagramnya. Karena mereka ada yang sama maka mereka akan ada keterikatan di sini. Mereka berpegangan. Kemudian di tengahnya ada hasil irisannya tadi. Ada anggota yang sama. Anggota yang sama siapa? 4. Kemudian ditulis di sebelah sini siapa lagi yang tidak selain 4 tadi anggota A. 1, 2, dan 3. Anggota B selain 4. Siapa? 5, 6, 7. Kemudian 8 dan 9 di luar. Kenapa di luar Bu? Karena tidak termasuk ke dalam anggota A maupun anggota B. Tetapi masih anggota himpunan S atau semestanya. Nah, irisan. Hasil irisannya A irisan B diperoleh 4. A irisan B dinotasikan dengan A irisan B sama dengan X, di mana X itu anggota A dan X anggota B. Maka diperoleh A irisan B itu 4. Oke, kita ke contoh soal ya. Contoh soal. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Kemudian yang B, berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Oke, ini diagram Venn-nya. Karena ada yang suka keduanya, nanti di sini sudah diketahui belum? Belum, masih ditanyakan berapa siswa yang suka makan soto dan bakso. Maka di sini kita misalkan dengan X ya anak-anak. Di sini X, kemudian jadi nanti anggota A berarti 22 siswa yang tadi dikurang yang suka keduanya ya. 22 dikurang X. Kemudian yang B, 15 siswa suka makan bakso, maka 15 dikurang X. Dan 3 siswa tidak suka keduanya. Yang nanti angka 3-nya ada di luar sini, tidak termasuk A dan B. Alternatif pemecahan masalah. Kita misalkan S adalah himpunan semua siswa dalam satu kelas, maka NS-nya 35. Misalkan A adalah himpunan semua siswa yang suka makan soto, maka NA 22. Misalkan B adalah himpunan semua siswa yang suka makan bakso, maka NB-nya 15. A. Irisan B adalah himpunan siswa yang suka makan soto dan bakso. Tadi yang suka keduanya sudah diketahui belum? Belum. Maka NA irisan B adalah X. Kita misalkan dengan X. Kemudian misalkan C adalah himpunan siswa yang tidak suka makan soto dan bakso, maka NC-nya 3. Penyelesaian masalahnya, B banyak siswa yang suka makan soto dan bakso adalah, jadi jumlah siswa semuanya nanti sama dengan NA. NA nih, NA yang suka makan soto 22 dikurang X. X tadi yang belum diketahui, kemudian yang suka keduanya belum diketahui, kemudian ditambah N A irisan B. Ini yang belum diketahui juga ya, yang suka keduanya. Kemudian ditambah NB. NB siapa tadi? Yang hanya suka makan bakso. Dikurang yang suka keduanya atau X. Ditambah NC. Oke, NC yang tidak suka keduanya. 35 sama dengan 22 dikurang X.
ditambah X ditambah 15 dikurang X ditambah 3. Diperoleh 35 sama dengan 22 ditambah 15 dikurang X ditambah 3. Kenapa hanya tinggal min X, Bu? Atau iya, tinggal min X. Kenapa, Bu? Karena di sini min X ditambah X di sini sudah habis ya. Kita misalkan dengan angka, misalnya variabel X-nya kita ganti 1. Min 1 ditambah 1 berapa hasilnya? 0 kan? Iya, habis. Maka min X ditambah X itu habis nilainya. Hanya tinggal min X yang ini pindah ke sini. 35 sama dengan 40 dikurang X ya. Pindah. X-nya pindah ke sini. Jadi yang ditanyakan, tadinya di sini negatif, pindah jadi positif. Kemudian di sini 35-nya negatif, tadi positif, pindah ke sini jadi negatif ya. X sama dengan 40 dikurang 35, X sama dengan 5. Jadi banyaknya siswa yang suka makan soto dan bakso, ada 5 siswa. Oke, lanjut ke gabungan. Oke. Ini lambang gabungan. Kalau tadi lambangnya N kecil, kok ini seperti U ya anak-anak. A gabungan B dibaca A gabungan B, yaitu himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota himpunan A atau himpunan B. Karena ada semestanya, maka nanti himpunan anggotanya terdiri dari himpunan A atau B, tetapi masih anggota semesta juga ya. Diagram V-nya seperti ini. Di sini anggota A-nya masih sama, 1, 2, 3, 4, kemudian B-nya 4, 5, 6, 7, maka ada yang sama, maka mereka ada keterikatan di tengah seperti ini, irisannya 4. Gabungan, bagaimana Bu dengan gabungannya? Gabungannya diperoleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika ada yang sama anggotanya, maka cukup ditulis satu kali, tidak usah diulang. Maka diperoleh gabungannya A gabungan B, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, next. Ke contoh soal. Dalam satu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa suka bola voli, 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Gambar diagram Venn dari keterangan tersebut. Berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Nah, diagramnya seperti ini. Karena ada yang suka keduanya, nih 5 ya, tadi yang suka keduanya nih, 5 siswa gemar keduanya, ditaruh di tengah dulu. Kemudian 20 siswa gemar sepak bola. Nah, di antara yang suka sepak bola nanti ada yang suka keduanya, ada yang suka sepak bola sama suka bola voli ya. Yang sama di sini, maka 20 tadi, jumlah ini 20 gemar sepak bola dikurang 5 sama dengan 15. Kemudian di sini 12 suka bola voli dikurang 5 sama dengan 7. Oke, di sini 2 yang tidak suka keduanya. Kemudian alternatif pemecahan masalah. Misalnya S, banyak siswa di kelas tersebut. A, banyak siswa yang gemar sepak bola. B, banyak siswa yang gemar voli. Maka diagram Venn dari keterangan di atas adalah ini ya. Kemudian banyak siswa dalam kelas tersebut, tinggal ditambahin deh. A-nya 15. Di sini tambah 5, ditambah 7, ditambah 2. Hasilnya 29 siswa. Oke. Ke selisih kita. Selisih. Bagaimana Bu selisih? Lambang selisih sama seperti pada umumnya, dikurang ya, seperti ini. A dikurang B, yaitu himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Semua anggota jadi kalau A dikurang B, maka semua anggota A yang tidak ada di B. Sebaliknya, kalau B dikurang A, maka semua anggota B yang tidak ada di A. Oke, himpunannya, Ibu punya semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ibu punya anggota himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian B-nya 4, 5, 6, 7. Diagram V-nya, karena mereka ada yang sama, maka ditaruh di sini ya samanya. Yang ditanya siapa? A dikurang B. A dikurang B. Anggota A yang tidak ada di B. Siapa? 1, 2, 3. 4 nggak ditulis Bu? Enggak, karena B juga ada di tengah sini. Maka A dikurang B hanya 1, 2, dan 3 nih. Maka diperoleh A dikurang B sama dengan 1, 2, 3. Notasi pembentuk himpunannya seperti ini ya. A dikurang B sama dengan X, anggota himpunannya X, di mana X anggota A dan X bukan anggota B gitu. Oke, lanjut ke komplement. A
pangkat C ditulisnya. Seperti ini, C-nya kecil di atas. Dibaca A komplement. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Semestanya dari semesta ya. Berarti kalau komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Oke, komplemennya jadi ibu punya semestanya 1 sampai 9, ibu punya anggota himpunan A-nya 1 2 3 4, anggota himpunan B-nya 4 5 6 7 dengan diagram seperti ini, maka diperoleh siapa aja yang A komplement tadi karena di sini ada 1 2 3 4, yang komplemennya siapa? 5 6 7 8 9. 5, 6, 7, 8, 9. Coba kalau B komplement, Bu. Ibu punya anggotanya 4, 5, 6, 7. Siapa? Anggota di semesta yang tidak ada di B. Siapa? 1, 2, 3, 8, 9. 1, 2, 3, 8, 9. Oke gitu ya. Contoh soal, diketahui Ibu punya semesta bilangan asli kurang dari 15. Kemudian Ibu punya himpunan P dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu punya anggota himpunan Q 5, 6, 7, 8, 9. Coba ditentukan P komplement, Q komplement, P irisan Q komplement, kemudian P gabungan Q komplement. Kita jawab bersama. A. P komplement, yaitu semua anggota himpunan S yang bukan anggota P. Semua anggota himpunan S yang bukan anggota P. Bilangan asli kurang dari 15, siapa aja anak-anak? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 15. Kemudian anggota P-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka P komplement, semua anggota S yang bukan anggota P. Siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya sudah ada. Tinggal ditulis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Karena kurang dari 15, hanya sampai 14 ya anak-anak. Kemudian Q komplement, semua anggota himpunan S yang bukan anggota Q. Anggota Q-nya sudah ada siapa? 5, 6, 7, 8, 9. Berarti siapa yang belum? 1, 2, 3, 4. 5-nya sudah ada ya. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, dan 14. Oke? P irisan Q komplement. Bagaimana caranya? P irisan Q terlebih dahulu, diselesaikan yang di dalam kurung dulu. P irisan Q, siapa P irisan Q? P irisan Q, anggota P dan Q yang sama, yang bersekutu siapa? 5 dan 6. Diperoleh P irisan Q 5 dan 6, kemudian lalu dikomplementkan baru dari 5 dan 6. Siapa lagi? Yang belum ada. Oke, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, yang D. P gabungan Q komplement. P gabungan Q komplement. Diselesaikan dulu yang di dalam kurung. P gabung Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu dikomplementkan. Siapa lagi selain ini anggota S? 10, 11, 12, 13, 14. Next. Ke sifat-sifat operasi himpunan. Sifat yang pertama, sifat idempoten. Diketahui K sepak bola, bola voli, dan catur. Kemudian jika K digabung dengan K itu sendiri, maka sepak bola voli, catur, digabung sepak bola voli dengan catur, maka tetap ya, karena gabung nggak ditulis 2 kali, sepak bola, voli, catur. Jadi hanya itu. Nih, K digabung K sama dengan, ternyata K digabung K itu hasilnya K juga, gitu. Terus yang kedua, sifat idempotennya. Jika K diiriskan dengan K, jika K diiriskan dengan K itu sendiri, maka contohnya tadi, Ibu punya K-nya itu tadi sepak bola voli, dan catur. Diiris dengan sepak bola voli, dan catur. Irisan, ada yang sama nggak di antara keduanya? Nggak ada yang sama. Maka, ya ada yang sama tiga-tiganya ya.
Yang sama kita tulis lagi sepak bola, bola voli, dan catur gitu ya. Ternyata K, irisan K itu K juga. Nah, di sifat idempotennya dapat disimpulkan bahwa untuk sembarang himpunan A berlaku A gabungan A itu hasilnya A. A irisan A sama dengan A. Maksudnya apa sih Bu? A dengan A. Jadi kalau mereka punya anggota himpunannya sama, ini kan sama-sama A nih. Maka kalau A digabung A ya A itu sendiri, kalau A diiris B dengan ya itu A itu sendiri hasilnya gitu. Jadi dengan melihat sifat idempoten kita nggak usah mengurutkan satu persatu anggotanya gitu ya. Sifat ini disebut dengan sifat idempoten. Lanjut ke sifat identitas. Kita misalkan A adalah himpunan semua pelajaran yang disenangi Budi, B adalah semua himpunan yang disenangi Badu. Yang pertama, kedua himpunan tersebut adalah A. Matematika, Bahasa Indonesia, dan Kimia. B. Adalah himpunan pelajaran yang disenangi Badu. Karena Badu nggak senang belajar, jadi hanya himpunan kosong nih. Tadi kita misalkan yang disenangi Budi dengan A ya. Maka ini A, Budi, B-nya Badu. Kemudian yang kedua, himpunan semua pelajaran yang disenangi Budi digabung dengan himpunan semua pelajaran yang disenangi Badu. Dilambangkan dengan A gabung B. Digabung yang disenangin Badu dan Budi tadi. A gabung B yang disenangi Budi. Matematika, Bahasa Indonesia, Kimia. Karena Badu nggak suka, maka himpunan kosong. A gabung B. Hanya Matematika, Bahasa Indonesia, Kimia. Karena yang satunya kosong. Ternyata A gabung B sama dengan A gitu. Himpunan semua mata pelajaran yang sama-sama disenangi Budi dan Badu dilambangkan dengan A irisan B. Nah, yang sama-sama tadi yang Ibu bilang irisan itu yang sama ya, persekutuan. Maka A irisan B sama dengan Matematika, Bahasa Indonesia, Kimia diiris dengan himpunan kosong, maka himpunannya kosong. Yang sama siapa? Nggak ada yang sama, kosong ya. Maka pelajaran yang sama-sama disenangi Budi dan Badu tidak ada gitu. Dapat disimpulkan bahwa untuk sebarang himpunan A berlaku A gabung himpunan kosong itu hasilnya A. A irisan himpunan kosong hasilnya himpunan kosong. Sifat ini disebut dengan sifat identitas. Lanjut ke sifat komutatif. Misal diketahui Ibu punya anggota himpunan A 1, 2, 3, 4. Kemudian Ibu punya anggota himpunan B 3, 4, 5. A gabung B kan 1, 2, 3, 4, 5. B gabung A 1, 2, 3, 4, 5. A irisan B 3 dan 4. B irisan A sama 3 dan 4. Dan ternyata A gabung B 1, 2, 3, 4, 5 ya. B gabung A sama 1, 2, 3, 4, 5. Maka A gabung B itu sama dengan B gabung A. Itu sifat komutatif yang pertama. Yang kedua, A irisan B. A irisan B 3 dan 4. B irisan A 3 dan 4, maka A irisan B dengan B irisan A hasilnya sama. Dapat disimpulkan bahwa misalkan A dan B adalah himpunan, maka A gabung B sama dengan B gabung A irisan B sama dengan B irisan A. Nah, sifat ini disebut sifat komutatif. Oke, ke sifat asosiatif. Misal diketahui Ibu punya himpunan anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, anggota himpunan B 3, 4, 5, anggota himpunan C 5, 6, 7. Ibu punya Ibu punya himpunan A digabung dengan B 1, 2, 3, 4, 5. Punya anggota himpunan B digabung dengan C 3, 4, 5, 6, 7. A gabung B gabung C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gabungan B gabung C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibu punya A irisan B sama dengan 3 dan 4. Ibu punya B irisan C 5. Oke. Jadi untuk A gabungan B gabung C akan sama hasilnya dengan A gabung B gabung C. Yang diselesaikan di dalam kurung dulu akan sama tetap hasilnya gitu ya. Nah, itu sifat asosiatif yang pertama. Yang kedua, A irisan B kemudian diiris lagi dengan C. 3, 4, kemudian irisan dengan 5. Kita punya anggota 3 dan 4 diiris dengan 5. Ada yang sama enggak? 3, 4 dan 3, 4. Kemudian di sininya 5. Karena enggak ada maka himpunan kosong. A
diiris dengan B iris C. A-nya siapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian diiris dengan B irisan C. B irisan C 3 dan 4. Gitu. Akan menghasilkan himpunan kosong juga. Dapat disimpulkan bahwa untuk sembarang himpunan P, Q, dan R berlaku P gabung Q gabung R sama dengan P gabung Q gabung R, kemudian P irisan Q irisan R sama dengan P irisan Q irisan R. Gitu. Gitu ya anak-anak ya. Nih ya, yang diulang, yang irisan ya. A irisan B irisan C. A irisan B siapa? 3 dan 4. Kemudian diiris dengan C. 3 dan 4. Ada nggak 3 dan 4 di sini? Nggak ada ya. Maka himpunan kosong. A irisan B irisan C. A-nya siapa? 1, 2, 3, 4. B irisan C-nya 5. 1, 2, 3, 4, dan 5 ada yang sama? Tidak. Makanya ini himpunan kosong gitu ya. Oke, ini sifat asosiatif. Oke. Kita sudah belajar hari ini tentang operasi himpunan dan sifat-sifat operasi himpunan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Thanks, semoga bermanfaat. Any question? Silakan disampaikan di kolom komentar. Atau bisa japri ke Ibu ya. Terima kasih.